Sekarang kita akan bahas soal kita tentang desil dan presentil. Ada 5 soal VG, yaitu di sini tentukan nilai desil kelima pada data berikut 7,0, 7,2 dan seterusnya sampai 6,3. Nah, saya jawab yang nomor 1 di atas ini ya, karena kita susun dulu dari yang terendah. Nah, kita perhatikan yang terendah di sini adalah 4,9 ya, 4,9. Lanjut lagi 5,4 ya. Kemudian 5,9. Kemudian 6,0. Lanjutkan dengan 6,3, 6,7. Kemudian 6,9, 7,0, 7,2, dan yang terakhir adalah 7,5. Nah, kita susun dari yang terendah sampai yang tertinggi. CD 5 itu sama saja dengan 5/10 dari data N ditambah 1. Kita hitung datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini kalau kita hitung 5/10, 10 tambah 1. Hasilnya adalah 55, karena 10 tambah 1, 11 ya, bagi 10, atau 5,5. Nah, ini artinya data di 5 itu posisinya di data kelima. Kita data kelima ini 1, 2, 3, 4, 5. Dan setengah kelebihannya ya. Kalau kita hitung data kelima siapa? 6,3 ditambah selisih dari setengah ya. Kelebihannya adalah 0,5 dari data ini ya, selisih mereka berdua ini. Nah, berarti 6,7 dikurang 6,3. Ini 6,3 ya, ditambah setengah dari 0,4. Berarti 6,3 ditambah 0,4 kali 0,5 adalah 0,2. Jadi hasilnya adalah 6,5. 6,5 jawabannya adalah C ya. Nah, kelompok kita perlu apa? Masih ingat frekuensi kumulatifnya? Kita tambah di sini kolomnya. Data ini kelompok ini ya, kita lihat ini 5. Frekuensi kumulatifnya FK-nya di sini saya tulis ya. 5 berarti di sini tambah 11, 16, 16 tambah 22, 38, 38 tambah 34, 72, 72 tambah 25, 97 ya. 97 tambah 17 berarti 144. Yang terakhir tambah 6 adalah 114 ya, maaf ya, 114. 114 tambah dengan 6 berarti 120. Berarti jumlah data ini sebenarnya semua data ini adalah 120. Nah, sekarang saya tulis di sini ya. Yang pertama ditanya di 2. Di 2 itu adalah data ke 2/10 kali data seluruhnya adalah 120 ya. 120. Berarti ini kali 120. Berarti kalau demikian data tersebut adalah 240. Berarti data yang ke-24 karena 120 kali 2 240 bagi 10 adalah 24. Data ke-24 di mana? Coba perhatikan data ke-24. Ini datanya dari 1 sampai 5. Ini 6 sampai 16. Ini 17 sampai 38. Jadi posisinya di kelas ini ya. Kelas 135, kelasnya ya. 135 sampai dengan 131 sampai 135. Ini kelasnya ya. Nah, kalau demikian masih ingat rumusnya di 2 itu tepi bawah. Tepi bawahnya 131, berarti 130,5 ditambah frekuensi di 2 24 ya. Dikurang dengan frekuensi sebelumnya apa? Ini 16. Sebelum kelas itu ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas yang bersangkutan, berarti 16. Dibagi dengan frekuensi dari kelas itu 22 ya, 22.
Jarak antara kelas I-nya di sini 121 ke 125 itu adalah 5 ya. Oke ya, 130,5. 24 dikurang 16 itu adalah 8 ya. 8 per 22, 8 kali 5, 40 per 22. Kalau kita hitung 130,5 ditambah 1,8181 atau kita bulatkan menjadi 1,82. Kalau kita hitung 132 ya. 132,32. Nah, ini ya. Nah, sebenarnya kalau kita cari di sini ini ada 132,32 satu-satunya ya. 132,32 yang B, tapi kita ingin belajar juga cara menentukan di 8-nya ya. Bisa saja kita coba langsung ya. Nah, sekarang di 8. Di 8 itu sama saja dengan apa? Data ke 8 per 10 kali 120. Berarti datanya ke 18 berarti 72. Data ke maaf ya, 96 ya. 96 ini. Bukan 72, 96. 8 kali 12 96. Maaf ya. Dan sekarang data yang ke 96 posisinya di mana? Kalau di sini sampai ke 72. Kalau di sini sampai 73 sampai 97, berarti posisinya di sini. Nah, ini posisi kelas di 8. Berarti kelasnya adalah 141 sampai 145. Maka di 8 itu sendiri, tapi bawahnya ini ya, kita ambil 141 dikurang 0,5 berarti 140,5. Ditambah per 10 dari data adalah 96. Dikurang sebelumnya adalah 72. Per frekuensi kelas itu sendiri adalah 25. Dikalikan dengan 5. Berarti ini 140,5. 96 dikurang 72 itu nilainya adalah, ini 24 kali 5, ini 96 kurang 72 adalah 24. 24 kali 5 nilainya adalah 120 ya. 120 dibagi dengan ini 120 ya. 120 bagi 25 nilainya adalah 4,8. 140,5 ditambah 4,8. Kalau kita hitung berarti ini 145,38. Nah, kita cari nilainya yaitu 145,3 ya yang ada. 145,3. Jadi kita ambil yang terdekat ya. Jawabannya adalah B. Karena ini 132,32 betul. Yang ini 145, sebenarnya 38 ya. 145,4 kalau di pembulatan. Tapi ya karena tidak ada lagi, jadi kita pilih yang B. Nah, yang berikutnya kita coba nomor yang 25. Perhatikan tabel berikut. Kalau saya tambahkan ini frekuensinya, FK-nya, saya tulis FK-nya di sini. Maka ini 8, 18, kemudian 46. 46 tambah 32 adalah 78. 78 tambah 15 itu 93. 78 tambah 15 ya. 93. 93 tambah 7 adalah 100. Jadi data ini adalah data yang ke 100. Lalu pertanyaannya, kita lihat pertanyaannya. Desil ketiga, berarti di 3. Di 3 itu posisinya di mana? 3 per 10 dikali data. Nah, datanya adalah 100. Jumlah data ini ya, jumlah data adalah 100. Nah, kalau demikian, ini artinya nilainya berapa? Nilainya 300 bagi 10 adalah 30. Data ke 30, posisinya di mana? Coba perhatikan. Dari ini 1 sampai 8. 9 sampai 18. Kemudian 19 sampai 46. Jadi posisinya di sini. 30 kan masuk di sini. Nah, ini karena nilai ini antara 19 sampai 46, posisi 3 ke 30 di situ. Kelasnya 50 sampai 59, berarti kalau kita bikin ini desil 3 di 3 itu sama saja dengan 50 dikurang setengah berapa? 49,5 ditambah frekuensi nilai dari 3 per 10 tadi adalah 30 ya. 30 dikurang frekuensi sebelumnya adalah 18.
dibagi dengan 28. Dikali berapa lebar kelas? Dari 30 ke 39 itu 10 ya, atau 30 ke 40 itu 10. 10 ya. Oke, berarti 49,5 ditambah 30 dikurang 30 dikurang 18 itu nilainya adalah 12 ya. 12 kali 10 adalah 120. 120 dibagi 28. Jadi kalau kita hitung 120 dibagi 28 itu nilainya adalah 5,3 9,5 ditambah 4,28 4,286 ya. Kalau kita jumlahkan itu nilainya adalah 53,786. Kalau kita perhatikan di sini sebenarnya kalau kita bulatkan ini 53,79 ya, tapi kita cek dulu. Nah, ternyata pembulatannya cuma dipotong di sebelah situ. Yang terdekat adalah C ya, yang terdekat adalah C. Jawabannya C ya. Nah, sekarang kita masuk ke presentil. Ada 2 soal untuk presentil. Kita akan susun kembali dari yang terendah. Jangan langsung dicari ya, harus disusun dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kita susun yang terendah di sini adalah 7 ya. 7, 8, 9, 10-nya 3 kali ya. Kemudian 11-nya 2 kali. 12-nya 2 kali. 13-nya 2 kali juga. 14-nya sekali. 15 sekali, 18. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 ya. Yang diminta adalah V45. V45 posisinya di mana? Kalau data tunggal harus tambah 1 ya. Berarti 45 per 100 karena persentil itu 100 ya, dikalikan 15 ditambah 1. Datanya kan N15 ya. Berarti ini 45 per 100 dikali 16. 20 ya, 720 dibagi 10 berarti 7,2. Berarti data ini data ke-7 ditambah 0,2 dari data di depannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-nya di sini ya. Nah, kebetulan ini selisihnya ya, berarti pi 45 di belakangnya 11. Jadi gampang aja, berarti 7 aja ya, 11 ya. Data ke-7 siapa? 1 2 3 4 5 6 7 11 ditambah 0,2 dari di depan ini 11 dikurang 11. Berarti ini 0 ya. 11 ditambah 11 kurang 11 kan 0. Ini 0, berarti nilainya adalah 11. Gampang ya. Jadi jawabannya adalah yang 11B ya. Nah, kita masuk ke soal yang terakhir. Soal yang nomor 5. Berarti kita perlu frekuensi kumulatifnya. Saya tambah di sini. FK-nya. FK-nya ini kita hitung. Ini 4 ya. Kumulatifnya 4. Yang kurang dari 14 itu ada 4. Kurang dari 19 berarti ada 10. Karena termasuk itu ya. Kurang dari 24 adalah 15. 10 tambah 5. Ini 7 tambah 15 tambah 7, 22. 22 tambah 3, 25 pas 30 ya. Nah, diminta presentil 30. Berarti kita di sini. P30 posisinya di mana? P30 itu posisinya di 30 dari 100 data dikalikan 30. Kita coret, berarti 3 kali 3 data ke 9. Data ke 9 di mana? Ini dari data 1 sampai ke 4. Ini 5 sampai 10. Berarti 9 masuk di sini. Nah, kalau demikian V30 itu adalah tepi bawahnya 15 kelasnya ya. Kelasnya sudah tahu ya. Di sini kelasnya adalah 15 sampai 19. 15 itu kurang dari setengah berarti 14,5 ditambah posisinya di 9 dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 4 dibagi frekuensi dari kelas yang bersangkutan adalah 6 dikalikan jaraknya 10 ke 15 itu adalah 5. Kalau demikian 14,5 ditambah 9 kurang 4 adalah 5. 5 kali 5 25. 25 dibagi 6 itu adalah 4. 16
166 ya. 16666 boleh. 1667 ya. Tambahkan 14 berarti nilainya 18,667 ya, atau dibulatkan berarti 18,67. Nah, kita cek di mana 18,67. Ternyata jawabannya E.